despite we like it or not, Pak Presiden kita juga cukup otentik. Kalau kita ngecek dari speech-nya 2014 sampai sekarang nggak ada yang berubah ya Mas. Konsisten ya? Poin-poinnya itu tetap konsisten gitu, prinsip-prinsipnya, value-nya itu tetap konsisten. In how dia mau ngelihat perubahan policy yang menurutku cukup masif ya. Aku setuju banget sih yang pemerintah kali ini memang sangat otentik gitu. Tapi kadang-kadang kalau aku merasa ya, kadang-kadang it's too consistent gitu. Wajar nggak kalau misalkan pemerintah salah gitu ya untuk minta maaf? Ini balik lagi kalau misalnya kita bicara soal policy, apa yang menurut kita salah, belum tentu menurut mereka tuh completely salah. Mungkin ini adalah caranya atau stepnya untuk mencapai apa yang mereka mau. Cuma mereka nggak bisa mengkomunikasi policy-nya. Menurut aku tuh orang mungkin karena memang mereka sudah spend so much time, so much effort in doing something. Jadi kalau misalkan ada salah dikit tuh jadinya kayak defensif kan. Kayak, oh, enggak kok ini tuh sebenarnya gini gitu kan ya. So it's very hard for them untuk kayak, oke, ini adalah point vulnerable-ku, ternyata aku melakukan kesalahan, itu susah. Seberapa concern anak muda zaman sekarang dengan isu climate change, Mbak? Dari dulu sampai sekarang aku selalu menemukan bahwa mereka semakin percaya dan semakin yakin. Apalagi sekarang Jakarta feels like 38 derajat yang ngasih masih susah untuk tidak percaya. Cuman ketika kepedulian mereka tidak direspon dengan baik, lama-lama jadi sarkas juga kan. Emang itu penting gitu loh. Lama-lama nyerah juga. Ada anak muda asalnya dari Cirebon, dia itu rumahnya udah jadi lahan pabrik-pabrik di sana, sehingga limbah-limbahnya, akses air bersihnya dia nggak dapat. Ada riset yang sangat menarik bahwa ternyata the more we are exposed untuk limbah, semakin berkurang kemampuan kognitif kita. Tanpa kita sadari bahwa ternyata even if kita nggak konsum langsung limbahnya, itu mempengaruhi anak-anak muda yang ada di sana. Melanjutkan tadi Mbak, kita bicara soal komunikasi publik. Sekarang ini banyak sekali berita baik dan berita buruk. Nah, kalau berita baik tentunya gampang untuk menyampaikannya gitu ya, karena semua orang senang gitu ya. Tapi kalau berita buruk, gimana cara menyampaikannya agar ini bisa membuat situasi semakin baik gitu dengan reaksi yang baik juga? Betul. Ini berita buruk yang diberitakan dari luar berarti ya Mas ya? Betul. Sebenarnya menurutku pasti ahli-ahli komunikasi lebih ahli daripada aku juga. Tahu sih bahwa simpelnya kita harus tahu nih level of severity-nya kayak gimana. Gitu. Yang kadang miscalculate adalah kita nggak tahu sebenarnya udah sesevere apa sih pembicaraan tentang ini. Karena kan komunikasi tuh nggak cuma yang ada di awan-awan ini ya, nggak di sosmed doang gitu, tapi juga apa yang dibicarakan masyarakat di lapangan. Jadi menurut aku level of severity-nya kita harus tahu juga. Sudah separah apa sebenarnya percakapan yang ada. Kalau misalkan memang betul-betul parah, aku setuju sih kalau misalkan memang kita harus meresponnya setidaknya 1 jam 2 jam di awal tuh harus merespon, harus memberikan kayak certainty ya Mas. Karena menurutku di masa polikrisis seperti ini, kita buka HP, pasti kan algoritma sosial media selalu menunjukkan hal yang paling bombastis kan. Di hari itu apa nih yang paling bombastis? Setiap hari kita dicekokin hal-hal bombastis terus. Jadi menurutku sesuatu yang membawa clarity, sesuatu yang membawa sense of certainty, itu bakal membuat orang lebih senang mendengarnya. Jadi sebenarnya aku itu prinsipku lebih ke situ sih. Kalau memang sudah sangat severe ya. Iya benar. Wajar nggak kalau misalkan pemerintah salah gitu ya dan udah mengaku ada kesalahan gitu untuk minta maaf? Karena kadang-kadang masyarakat menunggu dia melakukan kesalahan atau seseorang melakukan kesalahan tapi nggak pernah minta maaf. Dan ini jadi budaya di mana mungkin di luar negeri juga gitu ya. Kita belajar dari US gitu ya. Makin salah malah orang yang disalahin. Siapa yang salah malah dia yang ngegas duluan. Berarti memang style komunikasi orang tuh beda-beda sih Mas. Beda-beda sih style komunikasi orangnya. Dan balik lagi sebenarnya apa yang menurut kita salah
ini balik lagi kalau misalnya kita bicara soal policy, apa yang menurut kita salah, belum tentu menurut mereka tuh completely salah. Mungkin ini adalah caranya atau stepnya untuk mencapai apa yang mereka mau. Cuman mereka nggak bisa mengkomunikasi policy-nya. Itu yang menurut aku, makanya tadi aku sempat mention soal policy communication. Paham. Gitu. Jadi itu mungkin poinku yang pertama. Karena balik lagi di policy itu it's a gray aspect we're living kan ya. There is no right, no wrong. So it's hard untuk bilang bahwa kayak lu salah, lu harus minta maaf. Betul. Itu agak susah gitu kan ya. Tapi misalkan sesuatu yang sifatnya sudah fatal, dalam prinsip apapun itu salah. Contoh misalnya merendahkan orang lain, atau ngomong sesuatu yang sifatnya sara, atau ngomong sesuatu yang adanya kesalahan data yang sekarang kan pasti orang cari ya, gitu, jadinya misleading. Menurutku nggak ada masalah sih, baik dari pemerintah ataupun media ataupun organisasi apapun, organisasi internasional, mereka boleh minta maaf. Karena menurut aku zaman sekarang itu yang selain certainty dan clarity, yang perlu yang orang perlukan adalah sense of vulnerability. Sense of vulnerability, apa itu? Empathy menurut saya jatuhnya tuh ya. Jadi the ability kayak, menurut aku tuh orang mungkin karena memang mereka sudah spend so much time, so much effort in doing something. Jadi kalau misalkan ada salah dikit tuh jadinya kayak defensif kan. Kayak enggak kok, ini tuh sebenarnya begini, sebenarnya gini gitu kan ya. So it's very hard for them untuk kayak ini adalah point vulnerable gue, ternyata aku melakukan kesalahan, itu susah gitu. And admitting that we are in hard times kan sekarang ya. Menurut aku ada beberapa leaders yang successfully bisa package that dalam whether in international speech, kayak contoh Mark Carney, dia punya speechnya Lawrence Wong, dia punya speechnya tuh bener-bener bisa tahu bahwa kita ada di situasi yang this is a hard times we're facing gitu. Menurut aku itu yang the ability to be in that moment tuh susah untuk seorang leader sih ya pasti. Harusnya memang leader itu lebih antisipatif ya. Artinya dia harusnya ketika dia melihat masalah jauh sebelum masyarakatnya yang punya lebih sedikit akses informasi, dia harusnya mencoba untuk mempersiapkan lah ya. Iya, menurut aku tuh sebenarnya ya, kalau misalkan dengan polikrisis yang sekarang terjadi, if anticipation can be done, that would be great gitu. Bisa dikomunikasikan tuh, that would be great gitu. Tapi kalau misalkan memang di polikrisis kadang nambah krisis baru, kita juga mau anticipate apa kan bingung ya Mas menurutku. Tapi ya itu tadi balik lagi ke the ability to empathize, the ability untuk bisa ya udah nggak apa-apa, I made a mistake, which is vulnerability sebenarnya. Itu menurutku admirable aspect sih. Itu yang bikin menurutku Barack Obama super relatable kalau ngomong. Karena dia bisa mengakui nih gitu. Betul. Luar biasa sih public speakingnya Barack Obama ya. Iya, bisa menghumanize orang yang dia lagi ajak komunikasi. Gitu. Gue mau komunikasi juga sama orang kok yang melewati proses yang sebenarnya gue lewati juga. Cuman beda title aja. Sama president, they are doing what they're currently doing gitu loh. Betul. Menurut aku itu yang sangat admirable secara komunikasi publik ya. Wow, belajar banyak nih tentang cara-cara mengantisipasi polikrisis katanya. Betul. Polikrisis itu berarti multi krisis gitu ya. Multi krisis happening di waktu yang bersamaan. Kayak sekarang kan kita ada isu tentang Iran, kita tahu ada isu tentang dolar, kita tahu ada isu tentang the difficulty of finding jobs, kita tahu. Gitu. Jadi ini adalah krisis yang kejadian di waktu yang bersamaan juga. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia, ini beneran terjadi di tempat lain juga. Betul. Aku rasa sih the ability untuk admit bahwa we're all in hard times. Dan sama-sama ayo kita gimana cara get back up tuh menurutku komunikasi publik yang sangat diperlukan sekarang ini. Luar biasa. Nah, sekarang itu sekarang zamannya Gen Z ya Mbak. Bahkan sekarang ada Gen Alpha ya. Betul. Lebih menarik lagi tuh Mas, Gen Alpha gimana tuh Mbak menghadapi dua gen ini? Ada cara komunikasi yang slightly different atau totally different? Pasti beda banget. Mungkin kalau misalkan di
ngomong sama generasi millennials, mereka suka penjelasan yang lebih elaboratif, ya kan? Kalau Gen Z tuh mungkin yang simple mungkin. Gen Alpha malah lebih jujur dan frontal. Jujur dan frontal. Lebih kayak iya Sigma. jujur. Iya, lebih kayak menurut aku lebih jujur gitu loh. Mereka bisa ngomong despite the age, mereka tetap bisa komentar, ini kenapa begini gitu. Menurutku sih beda profile, balik lagi itu kita harus tahu siapa penerima manfaat, who are we communicating to, and make sure they feel like they're human. Gitu. Jadi ya kalau ngobrol sama Mas, pasti aku bahasanya gini, kalau aku ngobrol sama tim yang ada di kantor beda lagi. Termasuk konten-konten yang diproduksi juga. Wow. Dan spektrum orang kan beda ya, ada yang kiri banget, ada yang kanan, ada yang sentral. Bener. Pada saat kita komunikasi, apa kita harus touch yang kiri juga, yang sentral dan kanan juga, atau ada cara komunikasi yang lebih sentris gitu ya? Yang paling nggak ada ya? Menurutku sih sebenarnya ada aja. Ada aja. Cuman balik lagi, ya tergantung. Misalkan kita menyuarakan sesuatu yang penerima manfaatnya harus lebih, atau kayak audiensnya lebih luas, ya kita harus mencari bahasa yang kalau bisa balance mungkin gitu. Itu menurut aku adalah the art of communication yang cukup dinamis, kita pelajari sesuai dengan perubahan zaman juga, Mas, dan perubahan audiens. Oke. Jadi balance saja ya. Benar. Tapi ya tergantung, misalkan kalau lagi membahas tentang apa sih yang kiri banget gitu. Misalkan yang lagi bahas tentang pahamnya cukup liberal, dan kita harus dengan bahasa yang kayak gitu juga sih. Gitu. Betul. Nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Jadi kalau di luar negeri kayak Trump selalu bicara konstituennya, gitu ya. Jadi dia pakai bahasa yang konstituennya paham semua gitu ya. Betul. Iya, jadi balik lagi sih sebenarnya audiensnya siapa. Dan tadi aku mau menambahkan juga tanpa losing our authenticity. Gitu. Ini mungkin komunikasi baik yang sekarang, baik yang di Putri Indonesia, baik pas aku di UN juga sempat megang comms tapi khusus untuk youth, harus tetap stay authentic in what we're doing gitu. Mungkin mengejar originalitas tuh pekerjaannya akademia. Kalau mengejar authenticity itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap figur publik, konten-konten yang jatuhnya ke publik. Jadi orang tahu nih pembedanya apa. Authenticity itu apa sih, Mbak? Implementasi gampangnya. Iya, misalkan nih kita bicara soal figur publik nih, authentic gitu, stay authentic. Menurutku yang cukup otentik tuh harusnya misalkan Barack Obama, he's quite authentic and being a Democrat, gitu. Beneran kayak dengan value-value-nya dia communicate, and in his communication dia kalau misalkan ngobrol sama audiensnya Trump ya nggak tiba-tiba kayak wah gue juga cocok banget nih sama poin-poin Republican gitu ya. Dan menurutku sebenarnya despite we like it or not, Pak Presiden kita juga cukup otentik. Kalau kita ngecek dari speech-nya 2014 sampai sekarang nggak ada yang berubah ya, Mas. Konsisten ya? Poin-poinnya itu tetap konsisten gitu. Prinsip-prinsipnya, value-nya itu tetap konsisten. In how dia mau ngelihat perubahan policy yang menurutku cukup masif ya. Kalau dari yang sebelum-sebelumnya nih lumayan masif sih. Lumayan major policy changes yang ingin diimplementasikan. But he is authentic. Otentik ya? Iya, otentik ya, kayak ya ini menurut saya ya. Ini menurut bapaknya gitu kan ya. Jadi nggak berubah-berubah. Kalau aku bilang hari ini sustainability is important, I will still say it next year. Gitu. Iya. Aku setuju banget sih yang pemerintah kali ini memang sangat otentik gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau aku merasa ya, kadang-kadang it's too consistent gitu. Too authentic. I mean, people expect that we learn from our past mistakes and success gitu ya. Dan authentic mungkin it could be mean like I'm a
fast learner gitu loh. Iya, Kayak tapi iya. itu Wah, menarik jadi sih. bicara Gue politik udah kita ya. opinion nih. Tapi Iya. ya balik lagi itu menurutku adalah the art of policy communication Menarik, ya. Mbak. Iya. Yang beliau bawa itu kan sebenarnya cukup major change ya dari yang sebelumnya. Betul. Whether we like Like it or not ya. gitu. It's a major change buat kita semua Betul. di tengah situasi yang juga sangat uncertain ini kan gitu ya. Jadi menurut aku it's a point on authenticity. Tapi balik lagi tadi kan ada macam-macam ya scoringnya, ada tentang vulnerability, ada the ability to empathize. Oke. Nah itu ya beda lagi mungkin pemahamannya gitu sih Mas. Menurut aku authenticity is one way to. Wah, that's great insight sih Mbak. Iya. Iya. Penting banget ya. Kadang-kadang ada yang sosial medianya tuh kayak it's too perfect gitu loh. Iya. Iya kayak tapi kadang-kadang sekarang itu justru kalau too perfect itu kayak AI gitu loh Mbak. Itu kayak dibuat-buat gitu. Betul. Justru Itu, yang kayak otentik. Iya. Kalau misalkan if you're authentic, contohnya ya kayak orang tuh jadi lebih ngerasa bahwa ini balik lagi nih selain ability to be vulnerable, empathize, know how your policy, stay authentic, tapi kita juga bisa untuk humanizing, kita communicate sama siapa. Oke. Iya. Jadi aku keep coming back to my points gitu bahwa balik lagi audience kita nih juga manusia yang ternyata kayak kemarin Pak Jokowi juga yoga gitu kan kayak. Iya. Oh iya ya. Fun fact banget ini. Mungkin pilates juga jangan-jangan gue mat pilates nih. Ini kan bener-bener yang kayak wow ternyata dia bisa relate ya gitu. Menurutku cara Pak Jokowi belusukan ngobrol sama masyarakatnya itu kan dia juga ya udah otentik aja gitu loh. Dia juga toh yang saya ajak ngobrol juga orang-orang kayak saya kok. Wah, luar biasa. Jadi menurutku itu adalah salah satu alasan kenapa. Kayaknya kalau ada pemimpin yang advisernya Mbak kayaknya seru deh. Gue pengen lihat nih, pasti oke banget deh. Kita lihat ya sampai akhir tahun ini kira-kira gimana. Nah, Mbak di Sustainability Forum itu banyak bergaul dengan anak muda atau berhadapan dengan anak muda. Seberapa concern anak muda zaman sekarang dengan isu climate change, Mbak? Itu hanya isu sampingan atau mereka benar-benar percaya climate change itu dampaknya nyata buat kehidupan mereka? Menurut aku tuh kalau anak muda dari dulu sampai sekarang aku selalu menemukan bahwa mereka semakin percaya dan semakin yakin. Apalagi sekarang Jakarta feels like 38 derajat yang ngasih masih susah untuk tidak percaya bahwa climate change itu ada gitu. Dari zaman aku di UN, aku keluar United Nations tuh 2018 pas yang di Indonesia. Itu sempat melakukan survei terkait kepedulian anak muda terhadap iklim. Udah tinggi banget, sampai sekarang pun masih tetap tinggi. Gitu. Wow. Menurut aku dua hal yang sebenarnya jadi interest mereka dalam other than sustainability itu jobs and employment. Jadi ini dua hal yang benar-benar lagi mereka benar-benar kejar banget ya. Dan sustainability iklim mereka sebetulnya sangat-sangat peduli gitu. Cuman ketika kepedulian mereka tidak direspon dengan baik, lama-lama jadi sarkas juga kan. I see, gitu. Lama-lama jadi kayak, emang itu penting gitu loh. Lama-lama nyerah juga gitu. Jadi menurutku mereka lagi ada di ambang dilema itu sih. I see. Karena sebenarnya kebijakan sustainability itu juga hasilnya kan nggak kilat juga ya. Betul, panjang dan juga sulit banget menemukan kebijakan yang benar-benar bagus dan efektif gitu. Sustainability kayak sekarang kalau misalkan kita bicara soal EV, ada yang bilang buat EV itu pembuatannya justru lebih banyak mengeluarkan emisi daripada mobil yang fossil fuel gitu. Selalu ada kayak narasi yang ini sebenarnya nggak sustainable loh, padahal udah sustainable banget kelihatannya gitu. Atau kayak nuklir. Banyak sekali teman-temanku yang bilang nuklir itu sustainable loh Mbak. Iya, tapi ada yang bilang lah
bagaimana dengan limbahnya? Betul. Ya benar juga sih, selalu ada dua sisi ya, gitu. Tapi bagaimana anak muda memandang ini? Apakah mereka black and white, ataukah mereka itu lebih bisa menerima nuance dalam suatu isu? Kalau Mbak melihatnya? Menurutku sebetulnya tergantung. Ini perlu dicek lagi sih ya datanya kayak gimana. Tapi menurutku dari apa yang kutemukan sebenarnya sekarang justru mereka jauh lebih tegas ya? Dalam melihat isu iklim. Kenapa? Karena yang menjadi dalam tanda kutip korban dari perubahan iklim itu udah banyak banget anak mudanya. Kita nggak tahu nih, kayak kemarin kita ada di acara koneksi barengan, ada presentasi tentang anak-anak muda yang ada di jalur Pantura. Oh iya. Waktu itu aku sempat ada acara sama Greenpeace juga, anak-anak muda yang di Cirebon, yang ada di Tangerang, di Banten, yang benar-benar mereka tuh merasakan bahwa atau mungkin yang ada di Muara Angke gitu, mereka udah merasakan nih korban menjadi perubahan iklim tuh rasanya kayak gimana. Boleh di-share lagi Mbak? Oke. Mungkin aku coba yang menurut aku yang paling menarik adalah ketika aku ada sempat di acara Greenpeace dulu. Ini udah lumayan lama sih, 5-7 tahun yang lalu. Greenpeace ya? Greenpeace lah, jadi dunia aku cukup beda ya. Kiri kanan semua. Kiri kanan tengah ya. Wah, luar biasa. Ini juga aja ngobrol semua ya deh, gak apa-apa gitu. Karena pas aku ketemu mereka itu ngajak ngobrol bareng. Sebenarnya waktu itu aku memang diundang sebagai prinsipnya yang agak tengah justru. Which unik karena yang undang Greenpeace yang sangat kiri kan ya. Kiri banget. Gitu. Tapi senang bisa ngobrol sama anak-anak mudanya justru. Sebenarnya bukan senang sih ya, tapi lebih ke kayak benar-benar terekspos fakta di lapangan betapa mereka tuh menjadi korban iklim itu sendiri. I see. Waktu itu kalau nggak salah mungkin bisa dikorek, tapi mereka ada anak muda asalnya dari Cirebon. Dia itu rumahnya udah jadi lahan pabrik-pabrik di sana. Sehingga limbah-limbahnya, akses air bersihnya dia nggak dapat. Nah itu aku respon waktu di sana karena salah satu yang menjadi riset pas di kuliah waktu aku di Kings, itu ada riset yang sangat menarik bahwa ternyata the more we are exposed untuk limbah, semakin berkurang kemampuan kognitif kita. Aduh, iya. Gitu. Itu menurut aku adalah riset yang sangat menarik, dan sempat kita ngobrol dan dia bilang bahwa oh iya memang kemampuan anak-anak yang sekolah di sekolahnya dia, dari scoring pelajarannya, dari ability untuk fokusnya, itu cukup berkurang jauh, khususnya di pelajaran yang STEM. Wow. Matematika, science, gitu. Jadi tanpa kita sadari bahwa ternyata even if kita nggak konsum langsung limbahnya, itu mempengaruhi anak-anak muda yang ada di sana. Selain ayahnya kehilangan pekerjaan, dia kehilangan akses rumah, air bersih, ternyata ability untuk cognitive processingnya juga berkurang karena ini nih gitu. Nah menurutku dengan adanya itu, anak muda jadinya tahu tuntutan yang clear apa mereka sebetulnya mau untuk perubahan iklim. Wow, menarik banget ya. Jangan-jangan skor PISA kita yang turun terus ini, kalau gue pikir-pikir ada kaitannya dengan kualitas udara. Bisa jadi. Itu aku sering ngomel banget Mas, ya ampun, kita nafas aja nggak dikasih. Iya, berat banget. Bener, itu adalah satu hal yang sangat-sangat aku looking forward untuk dirubah ya. Iya ya. Iya, katanya sih karena pembangkit listrik tenaga batubara loh Mbak. Betul. Bukan semuanya dari kendaraan katanya. Betul sih ya, banyak sih. Banyak sih kontribusi. Tapi apapun itu kontribusinya, kalau balik lagi conflict resolution tuh Mas. Ability to collaborate, ability to resolve conflict. Untuk hal baik, kenapa enggak sih untuk dilakuin? Gitu. Betul. Udah banyak nih cost-nya. Cost dari air pollution, water pollution, sound pollution bahkan. Itu dia tuh. Itu banyak hal yang bahkan yang menurut aku sekarang udah ada digital pollution gitu. Kita udah dapat konten-konten yang digital pollution ya. Konten-konten yang kayak aduh ini kayaknya gak sehat deh kalau diakses sama anak-anak muda. Betul. Kan ya, makanya ada policy tentang konten-konten itu sendiri. But ya hopefully nanti semakin banyak orang yang tahu bahwa the stake is very high untuk anak-anak muda, dan banyak perubahan yang mau dilakukan sih ke depannya. Kalau aku ya berharap ya. Amin. Berharap ya Mas, saya berharap boleh dong. Boleh aja Mbak. Semoga terjadi. Amin. Harus banyak amin ya nih.
Mbak, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena aku tahu Mbak pasti sangat sibuk. Ini katanya mau kerja lagi loh. Ini jam 7 malam, take-nya masih mau ada kerjaan lagi ya yang harus dilakukan untuk negara nih. Nah, apa skill yang perlu disiapkan anak muda saat ini yang ingin berkecimpung di dunia komunikasi publik, government, strategic relation dan seterusnya, Mbak? Menurutku banyak Banyak tadi aku ya? udah Makin sebut banyak justru ya? makin banyak karena kompetisinya semakin susah. Semakin banyak lapangan kerja semakin baik tuh kompetisi berkurang. Tapi menurut aku skill yang sangat diperlukan pastinya yang brings me quite far adalah public speaking. Itu satu. Dan banyak ketika aku turun di lapangan ketemu anak muda tuh banyak yang malu public speaking. Malu ya? Iya. Banyak yang malu, kenapa ya gitu. Kenapa? Jadi sebenarnya salah satu poin plusnya ketika kita bawa program, mereka udah ada sosial media dan segala macam, ekspresi dirinya tuh lebih banyak ya. Gitu. Tapi balik lagi when it comes to something substantial, mereka masih agak malu gitu. Jadi menurutku satu public speaking, dua ability to network whether we're happy to do it or not. Karena siapa sih yang nggak canggung kan harus ngobrol memperkenalkan diri gitu. It's a whole new level of awkward. Jadi to the ability to network dan menurutku the ability to plan what you want sih. What you want. Iya, kayak be clear on what you want. Karena dengan begitu representing diri kamu juga jauh lebih mudah. Gitu. Wow, itu. Tapi sisanya seperti ability to collaborate, building system, conflict resolution, itu skill-skill yang penting sih. Tapi balik lagi, itu ada 3 poin yang mungkin menurutku cukup taking me far. Wow, lumayan banget Mbak Lady. Aku poin yang terakhir tadi soal plan what you want itu sangat kena sih karena kadang-kadang seringkali karena kesibukan what I want sometimes I forget it, or I postpone it gitu loh for what I face now gitu ya. Jadi sangat-sangat menarik tadi itu plan what you want. Mungkin waktu Putri Indonesia itu juga sangat-sangat penting ya kayak membuat kita tahu apa sebenarnya yang menjadi visi kita gitu ya. Betul. Sebenarnya sih itu justru waktu diriku ikut organisasi youth. Organisasinya namanya Indonesian Future Leaders. Itu benar-benar diajarin bahwa this is how we plan. Ini adalah cara kita untuk planning. Apakah itu realistic? Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan dalam time frame tertentu? Apakah itu bisa di-achieve sama kita dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi beneran diajarin how to plan to achieve what you want. Keren itu, banget tuh Indonesia Future Leader ya. Iya, menurut aku itu poin plusnya sih. Itu banyak lulusannya Mas kayak yang bikin ruang guru. Mas Iman Usman, ya, Mbak Afu Tami. Lulusan alumni itu. Iya mereka salah satu leadersnya lah di situ, mereka yang buat. Itu salah satunya itu dan pastinya dari Putri Indonesia juga diajarin ya how we can be brave and selain brave juga be confident juga sih. Sama if it pass your mind then it's probably for you. Asik. Gitu ya? Iya, power of manifesting kalau kata Gen Z. Pas. Iya, Mas. Wah, boleh juga deh. Ini kita bahas pede ya Gen Z ya. Iya. Betul. Wah, menarik banget. Terima kasih banyak Mbak Lady untuk waktunya. Kita belajar banyak nih dalam 1 jam ini dari pengalaman Mbak Lady yang begitu fast ya dan juga sangat-sangat deep dalam hal komunikasi publik. Teman-teman semua tentunya tadi sudah mendengarkan banyak hal dari diskusi kita dengan Mbak Lady mengenai komunikasi publik yang autentik, yang bisa membuat orang percaya, komunikasi yang mampu membangkitkan sisi-sisi human. Itulah yang saat ini di masa polikrisis ini seperti yang Mbak Lady katakan bisa dipercaya dan bisa bertahan dan mengubah outcomes atau behavior orang yang kita tuju. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di masa mendatang ya Mbak Lady. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.
Stay tune terus di Hive Intelligence. Bye-bye.